Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2020340031 akan membahas sedikit tentang sintaksis. Ini merupakan materi dasar yang bisa kita ketahui bersama. Yang pertama adalah pengertian sintaksis. Menurut Ramlan, ia mengatakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Strecker dan Tarigan, syntax in the study of the patterns by which words are combined to make sentence. Artinya, sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang diperlukan sebagai sarana untuk menghubung-hubungkan kata menjadi kalimat. Sedangkan menurut Mulyono, ia mengatakan bahwa sintaksis adalah studi kaidah kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, yakni frasa, klausa, dan kalimat. Batasan tersebut mengindikasikan bahwa satuan yang tercakup dalam sintaksis adalah frasa, klausa, dan kalimat dengan kata sebagai satuan dasar. Sehubungan dengan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah penggabungan kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar yang disebut frasa, klausa, dan kalimat, serta penempatan morfem suprasegmental atau intonasi sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan pembicara sebagai dasarnya. Kita akan membahas sedikit sejarah sintaksis. Sintaksis sudah sejak lama digunakan untuk menyelidiki bahasa-bahasa di benua Asia dan benua-benua lainnya. Ilmu bahasa ini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Berdasarkan hal ini, sintaksis sering disebut dengan istilah tata kalimat. Sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis mengenai tata bahasa Indonesia, yakni Venley pada tahun 1736 dan Marsden pada tahun 1812. Buku-buku hasil karya mereka disusun menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Belanda, karena pada tahun-tahun ini Indonesia masih dalam pendudukan penjajah. Kedua penulis tersebut meninjau bahasa Indonesia ketika masih bernama bahasa Melayu, yang merupakan embrio dan unsur penting dalam pembentukan bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Pada awal penjelasan sintaksis hanya merupakan bagian kecil dalam buku tata bahasa Indonesia. Seorang ahli tata bahasa yang dipandang sebagai penulis yang cukup terkenal, yaitu Zain, pernah menulis buku tata bahasa Indonesia pada tahun 1942 yang diberi nama Jalan Bahasa Indonesia. Cukup terlihat bahwa judul buku itu diciptakan pada zaman-zaman dahulu dengan ejaan yang tertera yang ada pada zaman dahulu. Dalam buku tersebut, Jan menguraikan masalah frasa atributif, frasa posesif, pemakaian kata yang dan kata ada, serta persoalan kalimat pasif. Namun, pembicaraan yang lebih banyak adalah uraian tentang jenis kata dan pembentukan kata. Pembicaraan morfologi yang lebih banyak dilakukan daripada sintaksis dilakukan oleh tata bahasa yang berasal dari Belanda bernama C.A. Mies yang menuliskan buku berjudul Tata Bahasa Indonesia pada tahun 1951. Penulisan buku tata bahasa mulai mendapat perhatian pemerintah yang pada waktu itu disebut Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Buku karangan Madong Lubis dengan judul Paramasastra Lanjut pada tahun 1954 pernah dipesan oleh pemerintah untuk dipakai di sekolah-sekolah lanjutan. Pemerintah juga pernah menugasi seorang bernama S. Zainuddin yang pada waktu itu bergelar Pangeran Batuah untuk menyusun buku mengenai tata bahasa yang berjudul Dasar Tata Bahasa Indonesia pada tahun 1950. Buku yang khusus berisi mengenai uraian sintaksis ditulis oleh A.A. Fokker dengan judul Pengantar Sintaksis Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1985 Samsuri menerbitkan buku yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia. Dalam bukunya Samsuri menjelaskan bahwa sebuah uraian kalimat boleh terdiri atas struktur makna atau semantik yang dihubungkan dengan struktur ujaran. Kedudukan sintaksis.
Kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa. Menurut Bauer pada tahun 1988. Namun pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language pada tahun 1933, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk dan atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis, yang minimal terdiri atas dua unsur. Di depan sudah dimuatkan bahwa sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang menjelaskan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, atau frasa. Wacana ialah konstruksi sintaksis yang pada umumnya terdiri atas kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana tulis bisa berupa paragraf atau karangan yang utuh. Wacana lisan bisa berupa kesatuan gagasan yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang terjalin secara padu atau keseluruhan pembicaraan tentang tema atau topik tertentu. Sebagian ahli menyatakan bahwa wacana tidak termasuk bidang sintaksis karena wacana sudah melampaui batas kalimat dan karena sintaksis dianggap sebagai ilmu yang mengkaji kalimat. Kalimat ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur-unsur segmental yang mungkin berupa kata, frase, atau klausa, dan unsur-unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Walaupun ada kalimat yang hanya terdiri atas satu kata, pada umumnya kalimat terdiri atas dua kata atau lebih yang mungkin pula berupa konstruksi frase atau klausa. Terlepas dari beberapa jumlah kata yang menjadi unsurnya, semua kalimat memiliki unsur suprasegmental yang berupa kesenyapan dan intonasi. Klausa ialah konstruksi sintaksis yang minimal terdiri atas dua kata yang mendukung fungsi subjek dan predikat. Klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat, baik sebagai objek pelengkap, keterangan maupun tidak. Namun demikian, dalam pemakaian bahasa, unsur yang berupa subjek itu juga sering dihilangkan, dan juga unsur yang hampir tidak pernah dihilangkan ialah predikat. Jadi unsur yang hampir selalu ada di dalam klausa ialah predikat. Terdapat pada buku yang ditulis oleh Ramlan yang diterbitkan pada tahun 1982. Untuk objek yang dikaji dalam sintaksis, tadi sudah dijelaskan bahwa sintaksis itu ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Jadi, objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frasa.